Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kelal Yangka dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang GNB atau Gerakan Non-Blok. Gerakan Non-Blok atau yang dalam bahasa Inggris disebut Non-Alignment Movement adalah organisasi internasional yang berkeinginan untuk bebas lepas dari kekuatan blok manapun. Organisasi ini lahir akibat dari kejenuhan pekotak-kotakan kekuatan berdasarkan perbedaan ideologi yang membuat negara-negara berkembang atau yang baru merdeka sulit untuk membangun perekonomiannya. Di sini Indonesia menjadi salah satu pelopor berdirinya GNB. Indonesia menerapkan sistem politik luar negeri bebas aktif yang diperkenalkan pertama kali oleh Bung Hatta pada 2 September 1948. Bebas berarti tidak terikat pada suatu ideologi atau politik negara asing atau pada blok tertentu. Aktif artinya giat mengembangkan persahabatan dan kerjasama internasional dengan menghormati kedaulatan negara lain. Atas saran Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, maka pada 18 sampai 21 April 1955 diadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung untuk menjadi cikal bakal lahirnya Gerakan Non-Blok. Pelopor Konferensi Asia Afrika yaitu ada Bapak Ali Sastroamidjojo dari Indonesia, lalu ada Jawaharlal Nehru dari India, dan ada Unu Burma dari Myanmar. Kemudian ada Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, ada Sir John Kotewala dari Sri Lanka. Selanjutnya adalah isi Dasar-Sila Bandung. Yang pertama adalah menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat dalam Piagam PBB. Selanjutnya adalah menghormati kedaulatan dari integritas teritorial semua negara. Yang ketiga yaitu mengakui persamaan semua suku dan bangsa. Yang keempat adalah tidak melakukan intervensi persoalan dalam negeri negara lain. Yang kelima, menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB. Yang keenam, tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukan terhadap negara lain. Yang ketujuh adalah tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara. Yang kedelapan adalah menyelesaikan segala perselisihan antara internasional dengan perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum, ataupun cara-cara damai lainnya sesuai dengan Piagam PBB. Yang kesembilan adalah memajukan kepentingan bersama dan kerjasama. Yang kesepuluh adalah menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional. Pada tanggal 1 sampai 6 September 1961, diadakan konferensi tingkat tinggi atau KTT di Belgrade, Yugoslavia, yang akhirnya mengeluarkan keputusan bersama untuk membentuk sebuah gerakan yang bernama Gerakan Non-Blok. Dan para pendiri GNB adalah, yang pertama adalah Jawaharlal Nehru dari India, selanjutnya adalah Kwame Nkrumah dari Ghana, dan selanjutnya ada Gamal Abdul Nasser dari Mesir. Dari Indonesia ada Soekarno, dan ada Joseph Broz Tito dari Yugoslavia. Syarat menjadi anggota GNB. Yang pertama adalah menganut politik bebas aktif, hidup berdampingan secara damai, mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional, dan tidak menjadi salah satu anggota Pakta Militer Amerika Serikat atau Uni Soviet. Selanjutnya adalah tujuan didirikannya GNB. Yang pertama adalah meredakan ketegangan dunia sebagai akibat persaingan dan permusuhan dua blok adidaya. Dua, mengusahakan terciptanya suasana dunia yang aman dan damai. Yang ketiga adalah mengusahakan terwujudnya hubungan antara bangsa secara demokratis. Yang keempat adalah menentang kolonialisme, politik apartheid, dan rasialisme. Yang kelima adalah memperjuangkan kebebasan dalam bidang ekonomi dan kerjasama atas persamaan derajat. Yang keenam adalah meningkatkan solidaritas antara negara-negara anggota Gerakan Non-Blok. Yang ketujuh, menggalang kerjasama antara negara berkembang dan negara maju, menuju terciptanya tata ekonomi dunia baru. Peran Indonesia dalam GNB. Yang pertama, Indonesia memegang kepemimpinan GNB pada tahun 1992 sampai 1995 dan pernah menjadi tuan rumah KTT GNB, yaitu KTT ke-10 yang berlangsung pada 1 sampai 7 September 1982 di Jakarta dan Bogor. Yang kedua adalah lewat Jakarta Message, Indonesia berhasil memfokuskan kerjasama pada pembangunan ekonomi dengan menghidupkan kembali dialog Selatan-Selatan yang diyakini memperkuat posisi tawar negara-negara berkembang terhadap negara-negara utara atau bagian barat. Lalu yang ketiga adalah Indonesia turut andil dalam menyelesaikan berbagai konflik regional, antara lain Kamboja, gerakan separatis Moro di Filipina, dan sengketa laut di Cina Selatan. Sekian dari saya, Kelal Yangka. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.